Assalamualaikum, halo semuanya. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Revi. Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, jenis baru coronavirus yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Pada keadaan yang berat, dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernafasan akut, gagal ginjal, serta kematian. COVID-19 ditetapkan sebagai bencana non-alam berupa wabah atau pandemi serta kedaruratan kesehatan masyarakat. Sejak diumumkan kasus pertama kali pada awal Maret 2020, dalam rentang waktu 1 bulan, hampir seluruh provinsi di Indonesia melaporkan adanya kasus konfirmasi COVID-19. Dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 tidak hanya dilakukan dari sisi penerapan protokol kesehatan, namun juga intervensi dengan vaksinasi sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19. Tujuan vaksinasi COVID-19 yang pertama adalah membentuk kekebalan kelompok. Yang kedua, menurunkan kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Yang ketiga, melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dan mengurangi dampak sosial serta ekonomi. Pada vaksinasi COVID-19, Anda akan mendapatkan 2 dosis vaksin COVID-19 yang akan dilakukan melalui 2 kali penyuntikan secara bertahap. Meja pertama. Pada meja ini akan dilakukan pendaftaran dan verifikasi data oleh petugas. Anda harus menunjukkan nomor etiket dan KTP kepada petugas untuk dilakukan verifikasi sesuai dengan tanggal pelayanan vaksinasi yang telah ditentukan. Meja kedua atau meja screening. Pada meja ini, petugas akan memutuskan yang pertama, apakah vaksin COVID-19 dapat diberikan kepada Anda? Yang kedua, apakah vaksin COVID-19 pemberiannya ditunda kepada Anda? Yang ketiga, apakah vaksin COVID-19 tidak dapat diberikan kepada Anda? Pada meja ini, petugas akan mengajukan sejumlah pertanyaan untuk melihat kondisi kesehatan dan mengetahui riwayat penyakit yang Anda derita. Pada meja ini juga akan dilakukan pemeriksaan kesehatan sederhana berupa pengukuran tekanan darah dan pengukuran suhu tubuh. Apabila vaksin COVID-19 dapat diberikan kepada Anda, maka petugas akan mengarahkan Anda menuju meja 3. Apabila vaksin COVID-19 harus ditunda pemberiannya, maka Anda akan mendapatkan pemberitahuan selanjutnya. Meja 3. Pada meja ini, petugas akan menyuntikkan vaksin COVID-19 pada lengan kiri Anda. Selanjutnya, Anda akan diarahkan oleh petugas menuju meja 4. Meja 4. Pada meja ini, petugas akan mempersilahkan Anda menunggu 30 menit untuk antisipasi bila ada kipi atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Pada meja ini, petugas juga akan memberikan edukasi seputar vaksin COVID-19. Setelah 30 menit, maka Anda akan diberikan kartu imunisasi COVID-19. Q&A yang pertama yaitu untuk vaksin yang seharusnya diberikan 2 dosis, apa akibatnya jika dosis kedua tidak diberikan? Jadi, suntikan pertama sudah meningkatkan antibodi tetapi kadarnya masih rendah. Antibodi akan maksimal setelah pemberian suntikan kedua. Jadi, suntikan kedua sangat penting untuk mendapatkan perlindungan yang diharapkan. Pertanyaan kedua, apakah boleh seseorang tidak memakai masker setelah divaksin COVID-19? Jadi, setelah vaksinasi tetap harus melakukan protokol kesehatan. Vaksinasi bukan menggantikan protokol kesehatan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana tingkat keamanan vaksin-vaksin COVID-19 yang tersedia di Indonesia?
Vaksin COVID-19 yang tersedia di Indonesia yang telah mendapatkan izin edar dari BPOM dan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia dipastikan keamanannya baik. Pertanyaan berikutnya, apa efek samping vaksin COVID-19 yang sering ditemukan? Efek samping vaksin COVID-19 yang sering ditemukan berupa efek samping lokal dan efek samping sistemik. Efek samping lokal berupa rasa nyeri serta bengkak pada tempat suntikan. Efek samping sistemik berupa nyeri kepala, nyeri otot, serta kenaikan suhu tubuh. Tetapi kenaikan suhu tubuh yang terjadi tidak terlalu tinggi. Baik efek samping lokal maupun efek samping sistemik pada umumnya dapat membaik sendiri. Pengalaman saya setelah mengikuti vaksinasi tahap 1 dan tahap 2 tidak ditemukan adanya efek samping yang berarti dan hanya sebagian orang yang mengalami efek samping seperti yang saya sebutkan tadi. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada pemeriksaan sebelum dan sesudah vaksin COVID-19? Apakah sebelum vaksin COVID-19 perlu dilakukan swab PCR dan rapid antigen? Jadi, pada vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat tidak perlu pemeriksaan tersebut. Pemeriksaan tersebut hanya dilakukan pada uji klinik dan penelitian. Pertanyaan berikutnya, apakah hukumnya wajib untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19? Demi menyelamatkan bangsa dari pandemi COVID-19, kita perlu mewajibkan diri untuk vaksinasi COVID-19. Pertanyaan selanjutnya, seberapa besar resiko seseorang apabila tidak divaksinasi dengan vaksin COVID-19? Mereka yang tidak divaksinasi memiliki resiko 3 kali lebih tinggi terserang COVID-19. Pertanyaan terakhir, apakah ibu hamil dan menyusui dapat divaksinasi COVID-19? Sesuai dengan rekomendasi yang terbaru, pada ibu hamil, pemberian vaksinasi COVID-19 ditunda sampai melahirkan. Sedangkan untuk ibu menyusui, vaksinasi COVID-19 dapat diberikan. Sekian video dari saya tentang vaksinasi COVID-19. Semoga bermanfaat. Ingat, vaksinasi COVID-19 tidak memberikan protokol kesehatan.